yang dikandungnya di surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para pemirsa hadirin sekalian, kata Allah berfirman dalam firman-Nya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, kau dulu kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita yang baca, katakanlah Dafi, katakanlah Ustaz, katakanlah Kiai, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman. Ya ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Misal, ada seseorang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Contoh, mereka menzalimi orang. Hakikatnya mereka tidak menzalimi orang, hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Misal, mereka minum khamar. Hakikatnya mereka tidak merugikan Allah. Hakikatnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena Allah sayang sama kita. Katakanlah Dafi, katakanlah Habib, katakanlah Kiai pada mereka yang melampaui batas. Apa kata Allah? Berita gembira dari Allah. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Kasih mereka berita bahwasanya jangan pernah kalian, la taqnatu, never, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jadi gini Pak, kalau ada orang berdosa, kasih tahu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha, sungguh Allah, yaghfiru,
dzunuba jami'a. Sungguh Allah amat pengampun terhadap jami'a, seluruh dosa, dosa apapun juga, dzunuba jami'a, segala dosa, mau itu selangit, mau itu dosa syirik, asal dia sudah bertobat, Allah ampuni. Mau dosa itu apapun juga dosanya, Allah ampuni. Kalau dia mau bertobat, juga jangan lepas dari pengharapan kepada Allah akan ampunannya. Maka itu Allah lanjutkan, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Semua dosa Allah ampuni. Innallaha huwal ghafurur rahim. Bilangin, Allah itu dia yang paling pengampun, dia yang paling sayang sama kamu. Wa anibu ila rabbikum, segeralah kalian kembali. Kepada siapa? Kepada Tuhan kalian. Kepada Tuhan kita suruh kembali. Wa aslimu lahu, kita berserah diri kepadanya, berserah diri mengikuti hukum-hukumnya, berserah diri kepada keridhaannya, berserah diri kepada ampunannya. Kapan? Min qabli ayyatiyakumul azab summa la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab yang tidak akan kalian dapat pertolongan. Gimana caranya? Wattabi'u, mari kita ikuti dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa-apa yang terbaik yang telah diturunkan oleh Tuhanmu. Tuhan kita, Tuhanmu, Tuhan kalian, Tuhan saya, Tuhan Anda, semua menurunkan kitab suci Al-Quran. Mari kita pelajari, kita ikuti. Disuruh Allah mengikuti yang terbaik apa yang diturunkan oleh Tuhannya. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah, sebelum datang azab yang datangnya secara baghtah. Baghtah ini tiba-tiba, hadirin pemirsa. Jadi jangan kita sombong, oh masih lama, saya masih muda, oh masih panjang jalan, oh masih ada waktu esok. Karena hadirin, azab ini datangnya tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, dan kamu tidak menyadarinya. Jadi bahaya kalau orang terlena akan dosa-dosanya. Nah, maka itu saya punya pengalaman. Satu orang tatoan di sebuah desa di Jawa Timur. Satu orang tatoan masuk masjid. Nah, orang yang saya nggak usah sebut namanya, merasa dirinya lebih suci, bilang sama orang tersebut, buat apa kamu sholat? Kamu masih tatoan, sholat kamu tidak akan diterima. Berikutnya si orang yang tatoan itu, dia nggak datang lagi ke masjid. Nah, ini salah kaprah. Jadi mari kita cocokkan diri dengan Quran. Apa petunjuk Allah, ini kita pakai. Jadi Allah sebenarnya mengampuni dosa. Kok kita berani menghakimi saudara kita yang ingin beriman, saudara kita yang ingin sholat, tiba-tiba di yang sebetulnya tidak berkaitan dengan apa maunya Allah. Nah, hadirin, mari kita lebih mengintensifkan lagi baca Qur'annya, mengamalkan artinya, mengamalkan isinya, sehingga tidak gampang menuduh orang sembarangan. Bicara tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui, ini adalah salah satu dosa juga. Jadi mari kita lapangkan dari dada kita, rapatkan barisan kita untuk persatuan, untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah TVC di studio dan pemirsa di rumah, barangkali dari jamaah tadarus 3 pertanyaan, saya kira 3 pertanyaan atau tiga ustadz, 3 orang bisa diberi kesempatan begitu ya, untuk menanyakan tentang lingkup
tentang dosa. Persilakan dari siapa? Dari Ustaz Sobri. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menanyakan hal atau sesuatu yang mengakibatkan kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu ayat, Ustaz. Saya ingin nanya bagaimana arti atau bahkan penafsiran daripada ayat yang saya akan bacakan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Mohon maaf sebelumnya, Ustaz, saya lupa suratnya, cuman saya ingat ayat ini. Saya mohon dijelaskan kembali, diperluas bagaimana arti atau mungkin secara tafsirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan langsung Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Sobri. Insyaallah. Pertanyaan yang bagus saya kira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat itu ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Perlu saya sampaikan bahwa ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Surat 49 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sadaqallahu. Jadi gini Ustadz Sobri, itu masih berupa satu rangkaian. Allah mau kita ini sesama kaum yang beriman, sesama kita orang beriman ini bersaudara. Kalau ada kesalahpahaman, kalau ada percekcokan, kita disuruh mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Kita masih saudara menurut Allah. Maka damaikanlah di antara saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Supaya kita mendapat rahmat, kita damaikan saudara-saudara kita yang masih bertikai, yang beriman ini kita damaikan, dan kemudian kita bertakwa kepada Allah supaya mendapat rahmat. Nah, maunya Allah kan seperti itu. Ada orang yang negative thinking sama orang, prasangka buruk sama orang. Ada orang yang mencari kesalahan orang. Ada orang yang ngomongin orang di sana jelek, di sini jelek. Yang ini, yang A dibilang jelek sama si B, yang B dibilang jelek sama si A, diadu domba. Nah, ini Allah nggak mau. Allah menuju kita, menuju persatuan, saling menyayangi, saling menghormati karena saudara, karena keimanan. Dan justru ada hal-hal yang bisa merusaknya. Salah satunya itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, janganlah kamu berprasangka buruk. Sesungguhnya 80%, 90% prasangka buruk itu adalah dosa. Gak boleh negative thinking sama orang. Gak boleh. Gak boleh suuzon sama orang. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, jangan ngintip-ngintip, jangan ngintai-ngintai, nungguin orang salah, jangan mencari boroknya orang, jangan mencari lukanya orang. Gak boleh. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan jelekin sana, jelekin sini, menggunjing. Nah, perbuatan yang demikian, mencari kesalahan orang, prasangka, menggunjing, digambarkan Allah sebagaimana ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka perbuatan yang seperti ini, mencari kesalahan orang, seperti lalat. Maka apa pendapatmu? Apakah kamu suka apabila kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Maka kamu pasti benci akan itu. Maka itu jangan dekati. Sebagaimana kamu benci memakan daging saudaramu. Jadi ini pesan Allah. Ini pesan Allah. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Banyak-banyak bertakwa kepada Allah. Apapun yang dilakukan, yang kejelekan apapun, enggak usah dipikir. Urusan kita kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Banyak bertaubat. Allah suka orang yang introspeksi dirinya sendiri, habiskan waktu untuk berbuat kebaikan, hilangkan perasaan negatif thinking, rendah diri kepada orang lain. Innallaha tawwabur rahim. Bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat kita, Allah sayangi kita kalau kita mau mengikuti petunjuk dan anjuran Allah. Itu aja. Allahu a'lam. Baik, dari Ustadz Sobri sudah dibahas, dijawab. Barangkali hanya satu lagi, beri kesempatan. Silakan, Ustadz Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat saja, Ustadz, di dalam surat An-Nisa sini ada ayat yang menyatakan, saya ingin penjelasan agar lebih mantap, yaitu walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfarahumur rasul tawajjudullah tawwabar rahim. Yang satu, dua di sini di Nisa, dan satunya wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Mohon penjelasannya karena mungkin lebih mantap kepada
hadirin dan pendengarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Karim. Langsung Beb, silakan Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Karim, ayat berapa tadi? Ayat 64. Ya. Kita coba diskusi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasul. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Ustaz Karim meminta penjelasan kepada saya tentang An-Nisa ayat 64. Saya akan menjelaskan sesuai pemahaman yang saya miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum, dan sekiranya mereka izzolamu, telah, zolamu ini fil madi, dia telah menzalimi diri, terus ya tentu saja selesai, nggak terus-terusan. Diselesaikan dulu kezalimannya, tidak diulangi lagi, dia berhenti, dia ingat Allah, dia bertakwa, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak meneruskan apa yang dia salah faham kelirunya. Kemudian ja'uka, dia datang kepadamu, kepada Rasul. Dia datang kepada ahli Al-Quran, dia datang kepada ahli yang lebih mengerti tentang agama. Lawajudullaha tawwabar rahima, maka dia pasti akan menemui Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang sama dia. Jadi maksudnya kita di sini kalau kita berbuat dosa, hentikan dulu. Kemudian fastaghfirullah, istighfar kepada Allah. Hentikan, istighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, minta kepada ahli agama supaya juga dimohon ampunkan, didoakan dia. Kemudian juga ahli agama ini pasti tidak akan tinggal diam. Pasti dia menyuruh kamu sedekah, kamu jauhi itu, kamu jauhi lingkungan tersebut, kamu hijrahlah. Pasti ada ikutan-ikutan saran-saran dari ahli agama tersebut. Nah, kalau kita udah hentikan kezaliman, istighfar kepada Allah, ikuti apa saran-saran dari Ustadz, insya Allah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, mengenai yang 110, wallahu a'lam. Yang 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya
kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal, siapapun yang telah berbuat, su'an, kejahatan, au yazlim nafsahu, atau menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia istighfar kepada Allah. Dia telah berbuat jahat atau berbuat menzalimi diri sendiri, kemudian dia terus-menerus bertaubat, yajidillaha ghafurur rahim, dia pasti akan mendapati Allah sebagai zat yang Maha Pengampun, zat yang Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Insyaallah antum semua kita beristighfar kepada Allah, pasti mendapati Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun atas kita. Insyaallah. Wallahu a'lam. Jamaah TV SIS di rumah maupun jamaah tadarus di studio dan jamaah TV SIS di rumah, alhamdulillah dalam waktu 30 menit bisa kita lakukan tanya jawab, penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Ahmad Gaddafi bin Ahmad Al-Atas. Mudah-mudahan acara ini bisa rutin dilakukan setiap malam Jumat setelah tadarus. Jadi kita nanti bisa mengatur waktu. Tadarus bisa berhenti jam 10 barangkali, mungkin lebih leluasa. Jadi sisa waktu bisa melakukan tanya. Dan barangkali juga pemirsa di rumah apabila membutuhkan penjelasan tentang tafsir Al-Quran dengan rasa ikhlas, ya Ustaz, siapapun yang berminat dipersilakan, karena beliau telah menyampaikan kepada saya secara pribadi, saya punya ilmu Pak Haji, kalau tidak disampaikan rasanya dosa. Jadi yang telah disampaikan kepada kami, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat hidayah, mendapat ridha, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bisa memegang teguh yang hak dan menjauhi yang batil. Sebelum mengakhiri acara ini, barangkali ada doa, Ustaz. Mari kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari semoga bermanfaat. Kita semua diridhai Allah. Orang tua kita dihapus dosanya. Kita semua dihapus dosanya, dimasukkan ke dalam surganya. Anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh. Anak cucu mantu kita menjadi mantu anak cucu yang solehah. Kakek nenek kita, ibu bapak kita dimasukkan ke dalam surga, berkumpul nanti di dalam surganya, bertemu nabinya. Al-Fatihah. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.